Memang tadi sempat disampaikan mengenai judulnya oleh Pak Arief, tapi jangan terlalu memberatkan diri sendiri dengan kata-kata karena sebetulnya temanya hari ini saya menukil dari sebuah buku, Pak. Jadi memang saya tidak bisa menghilangkan kata-kata yang ada dalam buku tersebut, tapi saya sudah mengedit sedikit di depan, jadi saya mohon izin untuk share screen dulu, Pak. Oke, sudah nampak ya? Ya, oke, sebelum saya menjelaskan tema yang nanti akan kita diskusikan atau kita pelajari, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Freddy, panjangnya adalah Freddy Birowo. Bapak dan Ibu cukup panggil saya Freddy. Saya saat ini memang masih bekerja sebagai seorang kuli begitu ya di sebuah perusahaan Jepang bernama TC Corporation. Posisi saya adalah sebagai QHSM Manager, Pak. Kemudian latar belakang saya ini agak sedikit unik karena saya tidak mempunyai latar belakang dari K3 awalnya. Jadi saya menjadi seorang K3 by accident, ya, bukan by design. Seperti mungkin Bapak dan Ibu dari jurusan K3 atau jurusan kesehatan masyarakat. Nah, saya ini jurusannya adalah dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta angkatan 92. Ya, kenapa saya kok sampai sekarang masih di K3? Karena menurut saya K3 sangat menarik, sangat interesting. Banyak hal yang bisa kita pelajari di sana, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, kemudian juga kita tujuannya adalah baik, mengingatkan para teman-teman kita, pekerja kita, supaya mereka bisa melakukan pekerjaan dengan aman dan selamat. Kemudian di bawahnya adalah nomor telepon saya, silakan Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya, sebisa mungkin akan saya reply, saya jawab ketika mungkin ada pertanyaan yang mungkin saat ini belum bisa tersampaikan, atau bisa melalui email saya dan juga bahkan melalui akun LinkedIn saya. Ya, akun LinkedIn saya adalah Freddy Birowo. Jadi ini adalah pertama saya ketemu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling berkenalan lagi lebih lanjut, terutama untuk masalah K3 karena sifatnya K3 tidak sendirian. Kita harus melakukan sosialisasi yang banyak. Kita adalah mitra, teman-teman juga kedepannya adalah aset buat kita juga semua. Oke. Nah, ini adalah materi yang hari ini akan saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat judulnya, di sini bunyinya adalah K3 air mengalir sampai jauh. Ya, ini bukan promosi, bukan juga produk branding dari salah satu pipa begitu ya. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat, sekitar tahun 90-an ada iklan yang slogannya adalah air mengalir sampai jauh. Cuman memang ini kebetulan saya pakai dalam tema ini karena kita coba renungkan atau kita coba rasakan bahwa sampai saat ini K3 itu masih sangat menjadi sesuatu yang penting buat kegiatan kita dimanapun kita berada. Dan apakah Bapak dan Ibu pernah membayangkan ketika mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu bentuk K3 itu seperti apa? Ya, apakah tetap mengandalkan manusia sebagai pelaku utama dari K3 ataukah mungkin juga bisa menjadi 50-50 antara manusia dan kemajuan teknologi atau full menjadi semuanya dilakukan oleh teknologi. Nah, ini saya coba sharing apa yang menjadi tema kita hari ini ya. Oke. Jadi sebetulnya terkait dengan yang tadi Pak Arief sampaikan, safety and health at the heart of the future of work, ini sebetulnya saya tukil, Pak. Jadi saya pernah membaca buku yang dikeluarkan oleh International Labour Organization atau ILO di tahun 2019 ketika ILO sudah berumur 100 tahun. Ya, jadi ini buku ini terbitnya tahun 2019 dan saya baca ini mungkin sekitar setahun yang lalu. Agak sudah terlambat mungkin, tapi menurut saya ada suatu hal yang menarik dalam buku ini. Kenapa ILO menceritakan bahwa dari awal mereka berdiri, kemudian sampai saat ini, itu apa yang sudah ILO sampaikan atau persembahkan kepada kita semua, kepada semua warga negara, semua warga di dunia, Kemudian ke depannya akan seperti apa? Karena nanti ke depannya tantangan itu akan menjadi sangat berat, Pak. Kita jangan jauh-jauh ke 5 atau 10 tahun ke depan, kita sudah mendapat informasi bahwa tahun 2023 kita memasuki masa yang mungkin akan kelam, ya. Tapi jangan patah semangat karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang diberi akal, diberi pengetahuan, diberi segala macam kesempurnaan yang kita bisa melakukan sesuatu yang
sifatnya akan menjadi feedback bagi kehidupan kita masing-masing. Oke, sekali lagi saya sampaikan bahwa materi ini saya kutip dari sebuah buku yang diterbitkan oleh ILO. Kemudian nanti juga saya berharap nanti akan ada diskusi yang panjang, yang menarik, karena kita coba hari ini kita tidak bicara masalah implementasi K3 di lapangan, atau kita tidak bicara masalah rencana atau kemudian pelaksanaan K3 seperti apa, tapi coba kita luangkan waktu sedikit, Pak. Hari Sabtu ini kita punya waktu sekitar 2 jam, kita buka wawasan kita sama-sama. Saya juga belajar juga, saya juga berharap bahwa akan ada diskusi yang mengasihkan tentunya ditemani oleh minuman favorit Bapak dan Ibu semua. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita coba lihat, Pak, mengenai sejarah sebetulnya K3 yang ada di dunia. Kalau Bapak dan Ibu suka dengan sejarah, mudah-mudahan bisa inline dengan materi saya hari ini. Jadi memang K3 itu pada awalnya sudah ada saat zaman batu. Ya, pada saat itu manusia prasejarah sudah menggunakan peralatan untuk menunjang kehidupan mereka, karena kita tahu bahwa kehidupan mereka adalah nomaden, berpindah-pindah untuk mencari sebuah tempat di mana mereka bisa makan, begitu ya. Kemudian mereka membuat sebuah alat untuk berburu, ya. Dia membuat alat dari sebuah batu yang kemudian dijadikan tombak untuk membunuh ataupun untuk memproses si binatang itu atau hewan buruannya menjadi sebuah makanan. Kemudian naik ke masa Babilonia. Nah, di sini di Babilonia ini sudah ditemukan semacam ada perlindungan pada peralatan yang sudah digunakan pada zaman batu. Di sana masa Babilonia, manusia di sana membuat sebuah semacam perlindungan, pegangan ya pada sarung kapak begitu ya, supaya tangan mereka tidak terluka. Ini adalah upaya juga bahwa bagaimana supaya mereka bisa melakukan kegiatan dengan aman dan tidak ada cedera. Kemudian di zaman Mesir, di Mesir pada zaman Ramses kedua, itu pada saat itu Firaun atau Ramses sedang merencanakan atau sedang membuat sebuah terusan dari Mediterania ke Laut Merah. Kemudian di sana sudah ada upaya dari Firaun atau Ramses untuk menyediakan semacam tabib, katakanlah begitu ya, agar ketika melakukan pekerjaan di sana, membangun sebuah bangunan konstruksi, itu pekerjanya dapat perlindungan atau dapat layanan kesehatan yang baik. Tentunya pada saat itu obat-obatannya masih sangat sederhana. Jadi tabib itu membuat sebuah racikan atau ramuan agar supaya si pekerjanya menjadi sehat begitu ya. Kemudian naik ke masa Babilonia modern di tahun 1792 sebelum Masehi. Bapak dan Ibu kalau masih ingat, di sana ada yang namanya sebuah buku atau sebuah peraturan yang disebut juga dengan Kode Hammurabi, yang menurut sejarah ini adalah sangat kontroversial karena banyak sekali aturan-aturan yang tidak berpihak pada penduduk pada saat itu. Namun di sana sudah mulai ada yang namanya konsep awal seperti apa bentuk asuransi itu dan upah minimum. Ya, mungkin katakanlah bisa disebut juga bahwa ketika ada kecelakaan atau ada sakit, itu nanti pemerintah di sana itu bisa memberikan semacam kompensasi kepada warganya. Dan ini memang sudah tercantum di dalam buku Hammurabi tersebut. Kemudian naik ke abad ke-15 di Roma, itu sebetulnya ada di tahun yang berbeda antara Paracelsus dan Agricola. Ada dua orang tokoh yang mereka mempunyai peran yang sangat baik terkait masalah pencegahan mengenai kesehatan pekerja-pekerja ketika mereka sedang bekerja di sebuah pertambangan. Ya, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa searching sendiri, googling seperti apa sih peran dari Paracelsus dan Agricola. Kemudian naik ke abad 15 di Roma, seorang arsitek yang bernama Domenico Fontana itu mendapatkan sebuah proyek untuk membangun obelis atau patung besar yang ada di sebuah lapangan gereja, di mana di sana Domenico Fontana itu sudah membuat upaya agar pekerja itu terlindungi, Pak. Jadi mereka menyediakan semacam topi baja, seperti mungkin kalau kita lihat di film-film gitu ya, ada seorang seorang tentara menggunakan helm baja pada saat itu, dan ini diaplikasikan kepada semua pekerja yang sedang membangun obelisk tersebut. Ya, luar biasanya pada saat itu memang
bagaimana caranya si Pak Domenico Fontana sudah berpikir kalau seandainya ada pekerja yang dia tertimpa bahan atau material itu akan terluka, maka saya harus memberikan proteksi kepada mereka. Kemudian naik ke abad 16, di sana ada Bernardin Ramazzini atau kita kenal sebagai Bapak kesehatan, sebetulnya Bapak kesehatan awal di dunia. Itu dia sudah mulai untuk memeriksa atau menyelidiki bahwa penyakit ini sebetulnya ada akar penyebabnya, ada root cause-nya. Ketika mungkin seorang tenaga kerja dia mengalami cedera di lengan, apakah karena dia sedang melakukan pekerjaan, kemudian setelah itu dia merasakan sakit, maka si Pak Bernardin Ramazzini ini akan memeriksa. Dia latar belakangnya si orang ini pekerjaannya apa. Nah, dari situ baru dia membuat sebuah perencanaan begitu ya, sehingga orang yang sedang melakukan pekerjaan tersebut bisa dikurangi atau diminimalkan resikonya. Ya. Nah, terus kemudian yang momentum yang terakhir sebetulnya ini juga banyak sekali ya milestone mengenai K3 di dunia, tapi karena saking banyaknya saya hanya mengambil yang seperti ini saja. Nah, ketika tahun 1930 itu di Eropa, Amerika, dan Inggris sudah mulai yang namanya terjadi revolusi industri sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, di sana negara-negara besar tentunya itu membuat bangunan-bangunan, perkantoran, kemudian juga bangunan komersial itu menggunakan besi. Itu juga kita namakan sebagai masanya besi sedang naik di sana. Nah, di sana itu pada saat revolusi industri itu banyak sekali pekerja-pekerja yang dibayarkan upahnya secara minimum. Kemudian tidak ada tidak ada pembayaran asuransi atau proteksi ketika mereka terjadi kecelakaan atau sakit. Jadi ketika ada pekerja yang sakit atau yang celaka, mereka tinggal mengganti dan digantikan oleh yang baru. Dan ini timbul gejolak di para pekerja dan masyarakat pada saat itu, sehingga akhirnya pemerintah juga menerapkan bagaimana caranya bisa melindungi seorang pekerja. Nah, ini adalah beberapa milestone mengenai K3 di dunia. Kemudian selanjutnya, nah ini di Indonesia menariknya, kita juga harus tahu sejarah K3 seperti apa di Indonesia. Kita tidak melupakan bagaimana cara Belanda pada saat itu menerbitkan beberapa aturan-aturan yang digunakan, karena pada saat itu kita banyak sekali Belanda membuat sebuah pabrik-pabrik yang menggunakan uap, ketel uap, kemudian juga transportasinya ditopang oleh kereta api. Maka Belanda juga menerbitkan beberapa regulasi, banyak sekali regulasi yang mereka buat. Yang pertama di tahun 1852 itu ada STBD 20 mengenai keselamatan pemakaian pesawat uap. Kemudian di 1905 STBD 521 juga ada pengembangan keselamatan kerja. Nah, ini juga menarik nih. Ketika di tahun 1905 Belanda menerbitkan STBD 521, kemudian di tahun 1910 STBD 521 direvisi atau disempurnakan menjadi STBDL 51. Nah, menariknya adalah STBL 521 ini itu digunakan sebagai dasar pemerintah kita membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 mengenai keselamatan kerja. Jadi kita sebetulnya perlu bangga ya, kenapa sampai kita sudah punya Undang-Undang K3 dari awal, karena memang sejarahnya sangat panjang. Kita harus selalu dalam setiap kegiatan mengacu kepada regulasi atau complying terhadap regulation. Ini juga penting kita ketahui sejarahnya. Oke, demikian beberapa milestone K3 yang ada di dunia dan di Indonesia. Selanjutnya kemudian ini yang ada di dalam buku tersebut. Jadi ILO menyampaikan bahwa dalam setiap tahun itu terjadi kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian itu sekitar 2,78 juta. Ya, angka tersebut sangat besar. Tentunya tidak hanya di satu sektor saja, tapi di semua sektor yang menjadi ruang lingkup dari ILO. Ya, ada pertanian, kemudian perkebunan, kehutanan, industri, konstruksi, pabrik, dan lain sebagainya. Jadi semua dari beberapa sektor itu ILO mencatat pada tahun 2019 itu kecelakaan kerja statistiknya adalah seperti ini, ya, 2,78 juta kematian, kemudian 2,4 juta kasus itu merupakan PHK, kemudian sisanya adalah 304 juta merupakan major accident. Jadi ini setiap tahun yang ada di dunia dicatat oleh ILO. Dan dari kecelakaan ini ada dua dampak yang sangat dirasakan.
Yang pertama dampak ekonomi atau dampak biaya yang ditimbulkan karena pada saat seorang kehilangan kepala keluarganya, atau kepala keluarganya itu tidak bisa mencari nafkah karena terganggu kesehatan dan anggota tubuhnya, sehingga itu akan menjadi dampak ekonomi yang berat kepada si keluarga tersebut. Kemudian selanjutnya ada dampak penderitaan. Ini sudah pasti karena objeknya adalah manusia. Ketika terjadi sesuatu, maka akan ada sesuatu yang menyebabkan secara psikologis orang yang terdampak itu menjadi kehilangan semangat. Jadi ada suffer, ada penderitaan. Ini yang dicatat oleh ILO. Nah, padahal menurut penelitian dan praktek selama 1 abad terakhir atau 100 tahun, itu kecelakaan kerja sebagian besar dapat dicegah. Ya, juga ini sama dengan kita bahwa tujuan dari K3 adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan tantangan menurut ILO nih, tantangan utama dalam menangani hal tersebut itu adalah melakukan pencegahan yang efektif. Ya, kalau Bapak dan Ibu semua paham bahwa pencegahan itu banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan. Ya, dengan kita menerapkan pembuatan safety plan atau buku K3 yang baik, kemudian kita melakukan safety induction, kita melakukan briefing, training, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang sebetulnya bisa kita cegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian di sini ILO mencatat bahwa K3 itu memberikan kontribusi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, kalau Bapak dan Ibu paham bahwa sekitar tahun 2015 itu PBB dan negara-negara lain di dunia ini mencanangkan sebuah rencana yang besar. Ya, ini tentunya belum ada COVID-19 pada saat itu, kemudian juga belum ada perang antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2016. Kondisi kita pada saat itu lebih fokus kepada bagaimana caranya negara-negara bisa mengakhiri kemiskinan, ya, kemudian juga mengurangi kesenjangan, serta melakukan perlindungan terhadap lingkungan, ya, dengan memberikan 17 agenda pada kegiatan Sustainable Development Goals pada saat itu. Nah, di sini menurut ILO itu K3 juga memberikan kontribusi yang sangat besar kepada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kontribusinya adalah di item nomor 3 dari SDG Goal ini. Yang pertama adalah kehidupan sehat dan sejahtera tentunya bagi para pekerja dan kepada para pelaku dunia kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pekerjaan layak serta adanya pertumbuhan ekonomi. Ya, secara otomatis ketika di sana terjadi sebuah kegiatan yang menyebabkan manusia, kemudian juga ada material, kemudian juga ada sumber produksi, maka yang diharapkan adalah terjadinya kemakmuran bagi setiap elemen. Kemudian dalam buku tersebut ada pertanyaan, ya, kenapa masyarakat global itu harus merespon kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam kurun 100 tahun waktu yang lampau? Ya, ini sebetulnya pertanyaan yang sangat mendasar, karena yang tadi awal bahwa kecelakaan sebetulnya bisa kita cegah dengan beberapa upaya, tapi juga kenapa kita perlu merespon dalam kurun waktu yang sangat panjang, Pak. 100 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ya, kalau kita melihat di tangkapan gambar di sebelah kiri ini adalah sebuah foto yang pada saat itu terjadi di tahun 1931 kurang lebih. Jadi ini adalah kegiatan pembangunan sebuah gedung di Amerika, di mana kita melihat dalam foto ini atau dalam tangkapan ini beberapa pekerja sedang melakukan pekerjaan di ketinggian, kemudian tanpa adanya proteksi, kemudian juga tanpa adanya fasilitas penunjang pekerjaan yang layak, tidak ada platform yang layak. Kemudian kita bisa melihat bahwa ketinggiannya juga sangat tinggi. Jadi pada saat dibuat buku ini, itu ILO merefer kepada kejadian pada tahun sejak berdirinya ILO tahun 1919 sampai dengan 2019. Oke, jadi tantangan K3 itu ada pada saat orang sudah mulai bekerja di tempat kerja. Ya, ketika orang pertama kali dia masuk ke tempat pekerjaan, maka orang itu akan menghadapi resiko pertama kali yang dia dapat. Jadi resiko muncul ketika
orang pertama kali dia melakukan kegiatan, kemudian ditambah dengan ketika dia sedang melakukan kegiatan, maka resikonya akan semakin bertambah. Artinya secara prinsip bahwa K3 itu harus menjamin bagaimana caranya ketika ada orang bekerja kita bisa melakukan perlindungan, ya, mulai dari mereka masuk, kemudian bekerja dan sampai mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini adalah tantangan K3. Ya, di sini buku ini menyampaikan juga bahwa mereka merefer kepada jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Agricola, kemudian juga ada Paracelsus mengenai seperti apa resiko pekerja di pertambangan, kemudian juga merefer kepada jurnal yang dibuat oleh Pak Bernardino Ramazzini ini mengenai penguraian penyakit yang timbul akibat pekerjaannya. Karena kita tahu bahwa di tempat bekerja itu ada beberapa risiko, namun yang terlihat adalah dua risiko yang besar, yaitu masalah biological hazard dan physical hazard. Oke, kemudian dalam buku tersebut juga dijelaskan adanya kecelakaan yang berdampak besar kepada manusia. Yang pertama dalam video ini kita lihat bahwa pada tahun 1911 terjadi kecelakaan pabrik, ya, di Amerika, di mana pada saat itu terdapat sekitar 145 orang tewas. Ya. Tewas artinya pada saat kondisi sedang terjadi kebakaran, mereka ada permasalahan kepada akses, ya, karena pada saat itu yang bekerja ada sekitar 600 orang di lantai 8 dari kebakaran. Kemudian ketika terjadi kebakaran semua pekerja panik, ya, semuanya keluar, tapi akses yang dapat digunakan hanya satu akses. Nah, dalam kondisi panik seperti itu banyak sekali pekerja yang dia lompat dari lantai 8 atau lantai 7 dan menuju keluar. Kita bisa bayangkan kepanikannya seperti apa. Banyak yang lari melalui tangga, kemudian juga mereka terperangkap oleh api, menghirup karbon monoksida dan karbon dioksida. Kemudian akhirnya yang timbul adalah ketika petugas pemadam kebakaran akan melakukan evakuasi atau melakukan pemadaman, dia terhalang oleh begitu banyaknya manusia yang sudah tergeletak karena sudah kehabisan oksigen, gitu. Kemudian selanjutnya ini ada juga kecelakaan pertambangan di tahun 1913. Di sana ada sekitar 439 penambang, kemudian juga ada satu orang yang tadinya harusnya menjadi petugas penyelamat itu menjadi meninggal dunia juga karena kecelakaan tersebut. Nah, di dalam kasus ini itu sebetulnya kalau mereka terlambat, sebetulnya korbannya akan semakin besar karena pada saat itu yang ada di dalam bangunan pabrik sekitar 950 orang. Ya, kejadian ini akibat karena masalah konsleting listrik, kemudian ada perubahan mengenai gas-gas yang timbul di sana sehingga kondisi kejadian ini menjadi katastrofik, ya, sangat banyak sekali yang meninggal dunia. Kemudian selanjutnya kecelakaan yang lain ini juga lebih mengerikan, di mana pada tahun 1917 ada dua buah kapal yang bertabrakan. Ya, jadi ada satu kapal yang sedang parkir begitu, kemudian ditabrak oleh kapal lain. Namun yang lain ini dia memuat amunisi untuk bom. Ya, ketika ditabrak, maka yang ada terjadi adalah semua bom yang ada dalam kapal tersebut itu berdampak kepada lingkungan di sekitarnya. Kita bisa bayangkan bahwa pada saat itu yang meninggal dunia itu ada sampai antara 1.600 sampai 2.000 orang tewas. Ya. Jadi bahan-bahan peledak ini akan digunakan sebagai amunisi yang digunakan dalam Perang Dunia ke-1. Kita coba bayangkan bahwa kita ada di dalam sana, Pak. Kita tidak tahu apa-apa, kita mungkin radiusnya agak jauh dari kondisi di mana peristiwa tabrakan terjadi, tapi kita terkena dampaknya. Ini sangat luar biasa. Kemudian dalam buku ini itu ILO membagi dua tahap mengenai perkembangan K3. Jadi yang pertama adalah pada saat Perang Dunia Pertama dan yang kedua adalah Perang Dunia Kedua. Ya, pada saat Perang Dunia Pertama memang upaya-upaya sudah dilakukan
Namun tidak seperti ketika Perang Dunia Pertama sudah selesai. Ketika itu muncul juga zaman revolusi industri, maka beberapa negara membentuk yang namanya Liga Bangsa-Bangsa atau kita kenal sekarang disebut dengan PBB. Nah, pada saat itu dicanangkan bahwa Liga Bangsa-Bangsa akan mendirikan sebuah organisasi lain lagi di luar Liga Bangsa-Bangsa gitu ya. Itu namanya ILO. Jadi ILO ini adalah sebagai satu wadah untuk memberikan semacam semacam perhatian kepada pertumbuhan internasional dan kepedulian kepada para pekerja. Ya, artinya sudah mulai dibentuk bagaimana caranya negara itu punya sebuah organisasi yang dia memikirkan mengenai welfare atau kesejahteraan para pekerja. Ya, tentunya tidak hanya itu saja, juga termasuk masalah K3 nih. K3 juga disampaikan dalam organisasi tersebut. Kemudian ketika Perang Dunia Kedua, itu perspektif mengenai K3 sudah semakin berkembang. Ya, ILO juga banyak memberikan kontribusinya mengenai sebagai panduan gitu. Sebagai panduan bagaimana cara kita bisa menerapkan K3 itu dengan baik. Jadi ILO hanya membuat sebuah semacam guidance gitu. Kemudian ILO ini ketika didirikan tahun 1919 itu mempunyai konsep sebetulnya mengenai kerja yang aman dan sehat. Ya, konsep kerja aman dan sehat ini tentunya ditujukan kepada para pekerja yang ada di dunia. Ya. Nah, memang kebetulan pada saat ILO didirikan, itu isu yang terjadi atau masalah-masalah yang ada itu lebih kepada masalah kesehatan. Ya, bukan kepada kecelakaan kerja tapi masalah kesehatan. Ya, di sini kita bisa lihat di petunjuk di bawahnya, di sana ada pencegahan penyakit antraks, kemudian juga ada keracunan timbal pada wanita dan anak-anak. Dan ini juga kita harus tahu bahwa pada saat itu memang wanita dan anak-anak menjadi komoditas juga. Mereka juga bekerja di pabrik-pabrik, tidak seperti yang sekarang karena anak-anak sekarang di bawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan untuk bekerja. Tapi pada saat itu mereka semua ikut bekerja. Kemudian juga ada yang mengenai masalah fosfor, mungkin karena penggunaan fosfor di sana tanpa diberikan perlindungan yang sesuai. Dan pada saat itu mereka juga membahas mengenai jam kerja di industri, kemudian juga ada perlindungan maternitas, kemudian juga ada batasan-batasan kerja malam untuk perempuan, kemudian minimal usia pekerja dan lain sebagainya. Nah, ini pada saat itu lebih kepada bagaimana cara sebuah organisasi itu bisa memberikan banyak perlindungan kepada wanita dan anak, ya. Karena kemudian akan berkembang selanjutnya bahwa pembatasan-pembatasan sudah mulai banyak diberikan kepada anak-anak, namun juga pada saat perkembangan sampai saat ini juga banyak yang namanya kesetaraan gender sehingga banyak wanita-wanita juga bekerja sama halnya dengan seorang pria gitu. Nah, tidak sampai saat itu saja, artinya tidak sampai hanya tahun 2019 ternyata kecelakaan tidak ada rupanya teman-teman. Artinya pada saat setelah ILO berdiri, masih banyak sekali kecelakaan yang sifatnya bencana bagi beberapa negara yang ada di bawah naungan ILO. Contohnya pada tahun 1974, ini juga ada kejadian kecelakaan, ada ledakan, di mana di sana merenggut nyawa sekitar 28 pekerja. Jadi pada saat itu memang yang dikeluarkan hasil investigasinya terdapat masalah pada sistem manajemen K3 yang tidak sesuai. Ya. Kemudian di tahun 1976 di negara Italia itu juga ada reaktor pabrik kimia yang meledak, ya sehingga sehingga mengakibatkan dampak yang besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini juga adalah salah satu contoh awal bagaimana industri itu mempunyai dampak yang besar mengenai makanan yang mereka gunakan kepada warga sekitarnya. Oke, kemudian di tahun 84 kita mungkin masih sama-sama ingat, mungkin teman-teman ada seangkatan saya, itu tahun 84 dulu sempat juga rame ada yang namanya tragedi Bhopal di India. Di sana ada sebuah kecelakaan,
ada ada lepasan beberapa gas, kemudian dampaknya juga sangat luas, sekitar 15.000 orang meninggal dunia karena kecelakaan tersebut, namun juga masih ada dampak yang dirasakan oleh para masyarakat sekitarnya sampai beberapa tahun kemudian. Kemudian di tahun 1985 juga terjadi kecelakaan di bahan kimia di daerah Texas yang mengakibatkan 23 orang meninggal dunia dan 130 orang lainnya itu terdapat cedera dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kejadian-kejadian memang dicatat oleh ILO, ternyata tidak hanya menjamin ketika ILO sudah berdiri, kemudian mereka memberikan rekomendasi-rekomendasi, tapi kecelakaan kerja itu tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Ya, di sini banyak sekali kegiatan kondisi-kondisi atau kecelakaan kerja yang terjadi dengan korban yang sangat banyak. Kita bisa lihat, mungkin nanti materinya bisa saya share dulu ke Pak Arif dan teman-teman bisa lihat juga. Ya. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they Nah, kita rehat dulu dengan lihat video ini dan isinya ya, teman-teman. They can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and me. Oke ya, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat di video ini video sebenarnya cuplikan dari beberapa potret pada tahun 1930, di mana kita masih bisa melihat bahwa wanita bekerja sebagai buruh kasar, kemudian juga anak-anak juga bekerja di dunia industri, dan pada saat itu memang perlindungan terhadap para pekerja belum semaksimal saat ini, Pak. Jadi artinya memang perjuangan saudara-saudara kita, teman-teman kita mengenai bagaimana cara mereka mendapatkan welfare yang layak itu pada saat itu memang masih sangat minim, ya. Kita bisa bayangkan pada saat itu banyak juga penyakit-penyakit, entah kolera, entah pes, dan lain sebagainya, sehingga akan menjadi dampak kepada yang dua tadi kita sampaikan, ada dampak ekonomi dan ada dampak penderitaan. Itu adalah yang terjadi pada saat itu. Oke. Kemudian setelah tahun 1986, setelah kejadian di Chernobyl, itu sudah muncul budaya yang namanya, sebuah konsep yang namanya adalah budaya keselamatan atau safety culture. Itu triggernya adalah setelah terjadinya ledakan di Chernobyl. Nah, strategi ini atau konsep ini itu menyampaikan bahwa bagaimana cara mereka membuat sebuah rumusan-rumusan, kemudian bagaimana juga mereka membuat sebuah perencanaan serta pelaksanaan secara berkala yang direview mengenai kebijakan ketiga, baik secara private company atau secara nasional, dengan melibatkan partisipasi penuh pengusaha, pekerja, kemudian juga ada organisasi masing-masing, serta pemangku kepentingan lainnya. Ya, jadi pada saat itu sudah mulai melibatkan third party, tidak hanya satu arah dari si perusahaan, tapi juga pemangku kepentingan dari pemerintahan negara, kemudian juga pihak-pihak lain juga diajak untuk melakukan sebuah perundingan yang baik, bagaimana cara supaya pekerja mereka tidak mendapatkan penderitaan yang lebih besar lagi. Dan tentunya pada saat sekarang, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ingat bahwa konsepnya ISO baik 9001 ataupun 45001 itu melibatkan pihak ketiga juga untuk merumuskan bagaimana cara kebijakan baik quality maupun K3 bisa dilakukan di sebuah perusahaan, ya. Nah, tujuannya adalah pada saat itu untuk bisa memastikan bagaimana implementasi dari kebijakan ketiga itu bisa dilakukan. Kemudian jika terjadi adanya bahaya, itu kita bisa melakukan pencegahan, kemudian kita juga bisa melakukan pengendalian yang relevan. Nah, ini sudah mulai kelihatan nih,
dari tahun-tahun sebelumnya, mulai dari sejarah kita milestone K3 di dunia, kemudian tahun 1930 setelah Perang Dunia Pertama muncul, kemudian beberapa kecelakaan terjadi ya, kecelakaan besar terjadi sehingga pada tahun 86 itu adalah tonggak bagaimana caranya mengenai budaya keselamatan itu bisa dilakukan di setiap negara ya. Oke. Jadi dalam buku ini mengenai bagaimana caranya keselamatan kemudian kesehatan kerja di masa depan ya, seperti apa tantangan dan peluangnya, itu dalam buku ini disebutkan ada 4 faktor yang utama ya. Yang pertama adalah faktor teknologi, kemudian juga ada faktor demografi, kemudian yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah bagaimana cara sebuah organisasi itu dapat berkembang. Nah, ini adalah tantangan dan peluang seperti apa keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu di masa depan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah wawasan buat kita bagaimana caranya supaya kita seorang insan K3 itu bisa memanfaatkan kondisi masa depan yang lebih baik seperti apa. Oke. Baik, kalau kita lihat di yang pertama, masalah teknologi, ini ada 2 hal yang disampaikan oleh ILO. Yang pertama ada digitalisasi dan teknologi informasi. Nah, ini yang memang saat ini sangat-sangat digunakan oleh masyarakat kita. Tadi nggak usah jauh-jauh deh, tadi pada saat kita melakukan pembukaan oleh Pak Denny, disampaikan beberapa hal yang sangat baik dari Widyatama itu menggunakan fasilitas digitalisasi. Nah, ini sesuai dengan konsep, sesuai dengan tema, ya, tema bulan K3 pada saat tahun 2021 kemarin, bahwa K3 menuju industri 4.0 ya, kalau teman-teman masih ingat. Artinya memang bagaimana caranya K3 ini bisa memanfaatkan peluang secara modernisasi, itu bisa menyajikan atau menyampaikan atau bahkan melakukan sesuatu yang lebih sifatnya lebih mudah atau lebih pengaplikasinya lebih mudah dan lebih bisa sampaikan informasinya. Nah, ini adalah merupakan tantangan bagi dunia kerja kita tentunya. Ya, teman-teman mungkin sudah ada yang menggunakan metode ini ketika melakukan sebuah patrol, kemudian menemukan temuan-temuan di lapangan, itu menggunakan yang namanya aplikasi dalam handphone atau QHSE app gitu ya, mungkin ada yang sudah menggunakan. Jadi di sana kita bisa sangat mudah. Artinya ketika kita sedang temuan, kita foto temuan kita tersebut, kemudian kita sekali klik, kita share kepada yang berkepentingan, dan mereka wajib untuk melakukan tindakan perbaikan dengan apa yang kita temukan pada saat itu dengan menggunakan sebuah handphone saja. Ya. Nah, itu sangat cepat sekali terjadinya. Artinya kita bisa rasakan ketika di awal tahun 2000 sampai saat ini, itu perkembangan dunia teknologi sangat besar. Dan itu akan coba kita bayangkan bagaimana kalau sekitar tahun 2010 atau 2020 ke depan seperti apa bentuk teknologi kita untuk mengenai K3. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada otomatisasi dan robotik. Ya. Sekarang kita untuk melakukan sebuah pemeriksaan, katakanlah survei, atau kita mengambil sebuah foto, kita sudah menggunakan drone. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu seperti apa drone itu. Dari tempat yang sangat jauh, kita bisa menuju ke suatu tempat, kemudian di sana kita bisa mengcapture atau mengambil sebuah gambar, sehingga kita mendapatkan apa yang kita minta. Ya. Nah, dalam contoh di video ini, salah satunya adalah bagaimana caranya sebuah robot begitu, itu melakukan pekerjaan konstruksi yang mungkin ya, karena ini dalam video ini sudah dilakukan, mungkin 10 atau 20 tahun ke depan itu bisa digunakan dan bisa menghilangkan tenaga kerja yang ada di lapangan. Ya. Artinya dengan kondisi yang seperti ini, tentunya kita bisa bayangkan bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan itu akan berkurang. Ya. Nah, ketika manusia tidak lagi digunakan dalam sebuah kegiatan konstruksi katakanlah, maka akan ada resiko yang mungkin di lapangan itu bisa hilang. Mungkin ya, karena tentunya ini masih sangat untuk kondisi saat ini teknologi ini mungkin sudah ada, tapi biayanya masih sangat besar. Jadi artinya ILO mencatat bahwa
teknologi itu memberikan beberapa tantangan dan peluang seperti apa kita bisa menyikapinya. Nah, tantangan dan peluang pada digitalisasi atau IT dan juga pada otomatisasi serta robotik, ini peluangnya adalah yang pasti yang terasa oleh kita adalah mengurangi risiko psikososial, ya, tidak ada manusia di sana. Kemudian juga bisa menghilangkan orang dari lingkungan berbahaya. Kemudian kita juga bisa melakukan promosi kesehatan tentunya. Kemudian juga ada sebuah improvement mengenai masalah bagaimana cara kita bisa melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian kita juga bisa meningkatkan pemahaman serta meningkatkan yang namanya perilaku risk-based thinking. Ini adalah peluang. Tapi apakah peluang ini akan sama sekali menghilangkan jumlah manusia di dalam sebuah pekerjaan? Saya rasa tidak juga, karena mungkin kita masih, teknologi pasti akan masih memerlukan manusia sebagai operator-operatornya begitu. Kemudian selanjutnya adalah tantangan. Nah, di sini akan ada mungkin ya risiko kebocoran data informasi pribadi, karena ketika kita sedang menggunakan sebuah aplikasi, itu kita wajib untuk melakukan pemasukan data seperti minimal KTP dan lain sebagainya. Dan risiko kebocoran data itu bisa terjadi dan sudah terjadi pada saat ini. Kemudian tantangan berikutnya adalah mungkin sebagian manusia itu bisa kehilangan pekerjaan karena tenaganya sudah digantikan oleh robot. Kemudian juga mengenai risiko ergonomis karena adanya interaksi antara manusia sebagai operator ya, kemudian melawan dengan mesin. Dan ini sudah ada buktinya ketika di tahun 2015 ada kecelakaan kerja yang melibatkan seorang pekerja di pabrik mobil VW di Jerman. Itu ada interaksi yang sangat fatal akibatnya. Kemudian juga ada yang namanya paparan radiasi monitor perangkat keras, seperti kita saat ini sedang melakukan sebuah webinar berhadapan dengan monitor. Tapi tadi Pak Arief sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara kita bisa melakukan tindakan aman pada saat kita melakukan webinar ini. Kemudian juga akan bertambahnya sistem manajemen K3, karena ada risiko-risiko baru yang mungkin akan timbul, Pak, ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan yang berbarengan dengan sebuah robot. Nah, ini yang juga harus kita jadikan tantangan bagaimana cara kita bisa menghadapi ke depan. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi di mana sebuah pabrik mobil yang sangat terkenal saat ini, itu ada Tesla, yang katanya saat ini mobil ini merupakan mobil yang bisa sangat tahu kondisi pengemudi, kemudian dia juga bisa menjadikan mobil yang sangat aman buat pengendaranya. Tapi kondisinya terbalik dengan yang terjadi di pabrik di mana Tesla ini dibuat, karena beberapa pekerja menyampaikan, dan memang ada jurnalnya, bahwa bekerja di pabrik mobil Tesla itu sangat beresiko. Nah, ini coba kita lihat ya. Ini sangat kontradiktif sekali dengan produk yang mereka buat. Nah, ini tahun 2014 sampai 2017. An independent analysis of those numbers found that in 2015, Tesla's injury rate was 31% higher than the industry average. Nah, tahun 2015 itu Tesla mengalami jumlah kecelakaan kerja atau cedera ya. Cedera itu dia lebih besar 31% dari industri yang lain, Pak. Ini sangat kontradiktif dengan produk yang mereka buat. Mobil yang aman, pengendara yang baik, itu bisa menyelamatkan si pengemudinya. Tapi berbanding terbalik dengan situasi bekerja pada saat di pabrik Tesla. Ini kita lihat lagi. Nah, kemudian di tahun 2015, ini ada kecelakaan kerja yang sifatnya serius, itu bahkan angkanya lebih besar daripada cedera. 103%, Pak. Ya, ini luar biasa sekali nih. Restricted duty was double. I don't think it's reflective of where we are currently. Ya. Tesla Human Resources Director Josh Hedges says safety improvements have already been made. He points to injury numbers from the first quarter. Ya, jadi artinya ini sesuatu yang sangat kontradiktif di pabrik Tesla. Tapi kemudian hal tersebut dikonter oleh manajer HR-nya bahwa bekerja di Tesla itu sangat aman buat pekerja. Tapi ini ada jurnal yang menyebutkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2017 terjadi kenaikan signifikan mengenai cedera yang ada di pabrik Tesla. Dan ini adalah salah satu bentuk bagaimana adanya interaksi antara manusia dan mesin yang dicatat oleh sebuah organisasi ini, Pak. Jadi ini menarik sekali. Ketika kita sudah mulai bekerja dengan yang namanya mesin, maka akan ada dampak besar di sana juga.
Oke, yang kedua adalah mengenai demografi ya yang disampaikan oleh ILO. Jadi kalau menurut saya jika kita bicara demografi kita bicara populasi. Ya. Dalam buku tersebut disampaikan bahwa ada 3 macam jenis pekerja yang ada di dunia. Ya. Yang pertama adalah pekerja muda, kemudian ada pekerja senior dan ada pekerja migran. Nah ini tentunya berbeda dengan kondisi di Indonesia. Memang ada pekerja migran, tapi lebih kepada sifatnya lebih skill, lebih expert begitu ya. Tapi kalau di negara-negara besar, ini adalah pekerja migran yang biasanya mereka bekerja di tempat-tempat yang memang kurang layak bagi mereka bekerja. Nah, kita lihat satu-satu. Di pekerja muda ini ada beberapa resiko, ya. Itu adanya kematangan fisik yang masih kurang, kemudian juga secara emosi dan psikososialnya mereka juga belum matang seperti orang dewasa. Kemudian juga pendidikan masih belum sepengalaman dengan pekerja senior dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi resiko yang sangat minim ini, mereka siap menerima pekerjaan dengan kondisi yang berbahaya. Ya, artinya yang penting saya kerja. Saya nggak punya experience, saya nggak punya pengalaman mengenai masalah K3, tapi yang penting saya kerja dan saya digaji. Ya, ini juga bahaya buat kita karena kita mengkategorikan mereka sebagai unskilled manpower yang mereka tidak tahu sama sekali mengenai K3 dan kita harus setiap saat memberikan edukasi, training dan sebagainya supaya mereka bisa terhindar dari namanya kecelakaan kerja. Nah, solusinya adalah adanya upaya dari pemerintah, kemudian juga pengusaha, pekerja serta masyarakat untuk tujuan bagaimana K3 bisa ditingkatkan. Oke, kemudian di pekerja senior itu resikonya beda lagi. Nah, ini terkait dengan masalah fisik ya. Karena sesuai dengan usia sudah bertambah, maka secara reaksi kemudian refleks akan menurun. Dia juga mudah cedera, kemudian juga ada gangguan muskuloskeletal, terutama pada wanita, karena memang di luar sana wanita, ya sama lah dengan di kita ya, kita di pabrik-pabrik juga banyak sekali kerja wanita yang bekerja. Nah di sini menurut ILO, solusinya itu bagaimana caranya supaya bisa disesuaikan antara kondisi si pekerja dengan kemampuan bekerja mereka. Kemudian yang ketiga yang menjadi catatan juga oleh ILO, di sana ada pekerja migran. Jadi pekerja migran itu biasanya mereka berasal dari negara-negara sebelah negara besar begitu ya, di mana di sana punya latar belakang yang berbeda kondisinya antara negara mereka. Contohnya mungkin seperti di Prancis ya, seperti kita tahu ada negara-negara dari Zanzibar dan lain sebagainya yang dia pindah kepada negara tersebut, negara Prancis, dan mereka bekerja di sana. Dan biasanya pekerja migran tersebut itu mempunyai level yang dia kondisi kerjanya itu di bawah penduduk asli sana. Ya, biasanya mereka diberikan pekerjaan yang memang ada di level yang rendah seperti area kotor, kemudian juga area berbahaya dan ya pokoknya di level yang rendah lah. Nah, kemudian di sini juga ILO membuat solusi bagaimana caranya sebuah negara bisa memberikan perlindungan dan regulasi bagi pekerja migran dan mengenai aturan bekerja. Ya. Selain itu juga ada isu lain lagi mengenai kesetaraan gender pada saat itu ya, pada saat tahun 2019. Jadi ILO mencatat bahwa perempuan cenderung tidak mendapatkan pekerjaan ketika mereka berpartisipasi dan adanya permasalahan ketika mereka bekerja, entah bullying, entah harassment dan sebagainya. Dan di sini ILO menyampaikan bahwa ini juga menjadi sesuatu yang wajib diperhatikan oleh setiap negara. Nah, kita bicara masalah demokrasi. Bapak dan Ibu juga sudah paham saat ini negara kita sedang masuki yang namanya masa bonus demografi. Ya, ini sebelah kiri saya dapat ukiran dari internet mengenai kondisi. Jadi saat ini komposisi penduduk Indonesia tahun 2020 itu adalah sebesar 270,20 juta jiwa. Ya, itu tahun 2020. Saya dapat data lagi, pertengahan tahun 2022 itu jumlah penduduk kita ada sekitar 275,77 juta jiwa. Banyak sekali, Pak. Nah, dalam infografis ini disampaikan bahwa itu saat ini pada saat tahun 2020 memang usia produktif itu ada
di kisaran yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996 atau juga yang disebut dengan generasi milenial. Ya, yang warna merah paling bawah itu jumlahnya sekitar 25,87%. Ya, di mana pada saat tahun 2020 itu sebetulnya angka angka untuk usia produktif yang bekerja dibandingkan dengan negara yang bisa memberikan garansi pekerjaan kepada generasi milenial itu sangat besar sekali. Ya, artinya apa? Artinya bagaimana caranya pada saat ini itu tantangannya menciptakan peluang yang besar untuk usia produktif ketika mereka harus melakukan pekerjaan. Ya, jadi yang dikhawatirkan saat ini adalah negara-negara tidak bisa mampu memberikan tempat atau ruang yang cukup untuk generasi-generasi yang sekarang ini sedang muncul atau bonus demografi ini untuk bekerja. Karena akan ada resiko ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan, maka jumlah pengangguran itu akan semakin melonjak, ya, akan semakin meningkat otomatis. Nah, ini adalah menjadi tantangan buat kita ke depannya. Karena pada tahun 2030 itu pemerintah kita mencanangkan bahwa puncak bonus demografi itu akan terjadi di tahun 2030. Ya tentunya peluangnya opportunity adalah usia produktif atau usia muda itu bisa memberikan benefit yang baik untuk usia non produktif. Katakanlah mungkin anaknya akan banyak lebih memberikan kehidupan kepada orang tuanya. Ini adalah harapannya sebetulnya. Ya, jadi ini juga perlu kita waspadai. Kita perlu catat bahwa bonus demografi ini nanti akan berdampak kepada dunia kerja di tempat kerja kita, termasuk juga di K3. Oke, yang selanjutnya adalah ada pembangunan berkelanjutan. Ini sebetulnya sifatnya lebih kepada negara-negara yang memang dia kondisinya sangat panas. Jadi pada tahun 2030 diprediksi akan ada kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius. Tentunya akan berpengaruh kepada pola pekerjaan yang sifatnya bekerja di luar atau di outdoor, karena ada risiko mengenai heat stress. Ya. Jadi dalam tabel ini ada negara-negara yang dia punya dampak sebetulnya lebih beresiko, karena juga bisa menghilangkan jam kerja dan juga bisa menghilangkan nyawa pekerja ketika dia sedang mengalami heat stress. Jadi ILO menyampaikan bahwa cara mengurangi dampak heat stress terhadap pekerja itu bagaimana caranya bisa mengurangi area pekerjaan yang outdoor jika memungkinkan, atau jika perlu memang diberikan perlindungan atau penutup supaya tidak terpapar langsung oleh matahari. Kemudian juga bagaimana caranya meningkatkan program kesehatan, meningkatkan kesejahteraan pada pekerja migran, sekali lagi pekerja migran yang di-highlight oleh ILO. Kemudian bagaimana caranya kita membuat mitigasi yang baik. Ya, pada saat kita melakukan adaptasi ketika suhu akan naik sebesar 1,5 derajat dan ketika ada ada risiko ketika terjadi kondisi di mana kita perlu melakukan mitigasi dan lain sebagainya. Tentunya ini hal yang juga diperhatikan oleh negara-negara kita, termasuk mungkin negara Indonesia, karena selain dari adanya peningkatan suhu global, tentunya dia akan juga memberikan dampak kepada naiknya naik tingginya permukaan air laut. Kemudian yang selanjutnya ini ada pembangunan berkelanjutan. Jadi pada saat tahun 2019 ILO sudah membaca bahwa dunia sudah menuju kepada yang namanya green economy. Ya, di sini industri hijau sudah mulai banyak, ada energi terbarukan, ada service facility yang juga naik, ada green transportation seperti sekarang juga mungkin sudah kita mulai bertransformasi antara kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak menjadi yang menggunakan listrik. Kemudian juga ada yang namanya manajemen waste atau barang yang tidak terpakai. Kemudian juga ada konsep-konsep green building. Kemudian juga pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian dan kehutanan dan sebagainya. Dan pada saat itu ILO membaca bahwa implementasi K3 kita
kadang bersifat overaktif. Overaktif itu artinya mungkin kita terlalu responsif sehingga sebetulnya tujuannya tidak efektif begitu. Ini mungkin yang ILO baca pada saat itu. Dibandingkan kita berusaha untuk melakukan pencegahan resiko baru. Tentunya ini dicatat oleh ILO bahwa ada beberapa negara mungkin yang cara mereka untuk menyikapi kemajuan ini itu berbeda atau itu kurang efektif begitu ya. Dan di gambar yang sebelah kanan ini coba kita lihat, ini ada sebuah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang sifatnya sebetulnya dia ingin menuju kepada ekonomi, contohnya masalah waste management. Di video ini diperlihatkan bahwa adanya sebuah kuburan kapal begitu ya. Jadi kapal-kapal ini dihancurkan, kemudian diambil lagi bahan materialnya, kemudian dilebur lagi menjadi sebuah besi. Namun pada saat proses pembongkaran atau peleburannya ini itu punya dampak kesehatan bagi pekerja yang ada di sana. Ini kondisinya di mana, di India kalau nggak salah. Kita lihat. Ini merupakan kuburan kapal terbesar di dunia, ya. Tapi coba kita lihat pekerjanya, tidak ada proteksi. Kemudian juga mereka berhubungan langsung dengan paparan. Ketika orang-orang ini sedang memukulkan badan kapalnya, akan ada mungkin paparan bekas cat itu akan terhirup oleh mereka. Ini kita bisa lihat. Dan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan pekerja di India pada saat itu. Dan ini memang sampai sekarang masih ada ini. Ya, Anda lihat, bisa bayangkan kapal sebesar itu akan dipotong sedemikian rupa menjadi bentuk yang kecil, kemudian akan dilebur kembali, akan di-recycle menjadi besi yang baru lagi. Tapi si proses pekerjaannya ini tidak sama sekali tidak memperhatikan masalah-masalah kaidah-kaidah kesehatan kerja. Lihat, kita lihat pemukimannya seperti itu. Ya. Setiap hari mereka melakukan kegiatan sama artinya kegiatan yang berulang mereka lakukan mungkin akan berdampak terhadap penyakit akibat kerja yang akan mereka rasakan ketika setelah 5 atau 10 tahun ke depan. Kemudian terkait masalah organisasi, di sini ada beberapa faktor risiko. Yang pertama adalah masalah disorganisasi dan adanya kesalahan pada masalah regulasi atau regulatory failure. Di sini disorganisasi disebutkan bahwa ada masa kerja yang pendek, kemudian tidak ada pengalaman, kemudian juga mengenai pelatihan serta pengawasan yang buruk, kemudian juga ada komunikasi dan prosedur tidak efektif dan lain sebagainya. Kemudian juga disebutkan ada spillover. Di sini ada banyak hal ya, ada pekerja tidak aman, kemudian jam kerja yang panjang tidak teratur, kemudian akhirnya ILO mencatat bahwa di sini harus ada peluang yang kita dapatkan dan bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut. Di sini ILO menyampaikan bahwa peluangnya adalah memindahkan orang dari lingkungan berbahaya, kemudian dapat melakukan kontrol lebih besar atas keseimbangan kehidupan bekerja, kemudian akan terjadi pergeseran pekerjaan yang sebelumnya dilakukan di sektor informal menjadi sektor formal. Nah, tantangannya keamanan menjadi berkurang, kemudian pandangan atau visibilitas kepada peraturan menurun sehingga ada peningkatan risiko, kemudian pekerjaan dan pengaturan kerja yang tidak lazim, kemudian juga operator atau HRD ya, di sini operator pelakon itu adalah HRD. Itu HRD bisa menentang penerapan K3 setelah peraturan ketenagakerjaan. Kemudian informasi mengenai benefit pada kontrak itu kurang dipahami oleh pekerja dan lain sebagainya. Dan ini adalah dampak dari kedepannya organisasi memang harus dilakukan sebuah improvement atau dilakukan sebuah perbaikan yang tentunya tujuannya untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Nah, ini kita memasuki halaman terakhir dalam buku tersebut yang sempat saya catat, bahwa ILO menyampaikan bahwa ada 6 item yang harus difikirkan oleh negara atau pemerintah. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan antisipasi kepada resiko kecelakaan kerja yang baru, ya, seperti tadi yang ada otomatisasi, digitalisasi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga multidisciplinary in managing OSH, atau ada bagaimana caranya kita bisa melakukan lebih kepada fokus mengenai K3 yang diperlukan pertimbangan serta penerapan mengenai keterampilan baru dengan melakukan pendekatan disipliner. Artinya memang
pada saat ini teman-teman juga paham bahwa K3 tidak hanya belajar masalah K3, tapi K3 juga bisa kita pelajari banyak hal di dalamnya, ya, baik secara teknis, baik secara komersial, baik secara regulasi dan lain sebagainya. Artinya disiplin K3 itu harus digabungkan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain, ya. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita ke depannya seperti apa. Kemudian juga ada peningkatan kompetensi di dalam dunia K3. Ya, bagaimana caranya itu K3 bisa dimasukkan ke dalam pendidikan umum, dan tadi sekarang sudah mulai begitu ya. Kemudian juga meningkatkan program-program pelatihan kejuruan untuk membantu bagaimana caranya generasi yang baru ini itu bisa bekerja dengan aman dan lebih sehat. Kemudian juga yang selanjutnya itu melakukan fokus kepada perencanaan kegiatan pekerjaan yang terkait dengan rencana kesehatan. Ya, artinya sebuah negara atau sebuah pemerintahan dia harus bisa memberikan terakhir ada peningkatan mengenai bagaimana caranya itu pemerintah dan organisasi lain itu bisa memberikan sebuah ikatan kerja yang baik. Di sini dicatat bahwa adanya keterlibatan UMKM untuk menjangkau program K3 supaya pekerja di sektor UMKM dapat lebih berkontribusi dan mendapatkan kesejahteraan. Jadi 6 hal inilah yang dicatat oleh ILO bagaimana kedepannya kita bisa merespon beberapa resiko pekerjaan yang akan muncul di depan kita. Nah, di sini terakhir, ini sebagai resume saja. Jadi dalam buku ini disebutkan bahwa ketika ILO berdiri dari tahun 1919 sampai tahun 2019, itu dunia kerja sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Ya, kita juga sudah bisa rasakan dampaknya pada saat ini. Nah, kita sedang sedang melakukan sebuah transformasi di bidang dunia kerja yang melibatkan mengenai teknologi, kemudian demografi, kemudian juga ada pembangunan berkelanjutan dan organisasi, dan ini harus direspon sebagai sebuah tantangan dan peluang supaya kita ke depan masih bisa terus eksis, Pak, masalah K3 ini. Dan tentunya tantangan ini itu merupakan suatu hal yang harus direspon oleh pemerintah, kemudian juga oleh pengusaha dan pekerja, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bisa menangkap peluang sehingga bisa menciptakan masa depan kerja yang aman dan sehat bagi semuanya. Artinya semua kita sepakat bahwa bagaimana caranya itu K3 bisa memberikan benefit yang baik tentunya, utamanya bagi para pekerja. Oke. Demikian Pak, materi saya saat ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Kita lanjutkan ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Freddy, luar biasa teman-teman ya. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab nih, sudah ada yang bertanya. Sorry ya. Nah, ada trouble sedikit nih. Nah, sebelum nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab Pak Freddy dan juga teman-teman, kami akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semuanya. Dan buat teman-teman sambil kita share informasi, silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk bisa bertanya melalui kolom Q&A. Dan kalau misalkan teman-teman nanti ingin bertanya langsung, silahkan nanti bisa klik raise hand. Nah, slide saya sudah muncul? Lagi loading. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, pastikan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya sudah menginstal dan juga sudah upgrade ke versi Platinum untuk aplikasi Mika Super App K3. Dan berikut adalah tutorial untuk mendownload e-sertifikat webinar Kolega Mediatab. Tutorial e-sertifikat webinar Kolega, konsultasi elemen K3. Ikuti langkah berikut ini. Anda bisa mendownload melalui aplikasi Mika Super App K3. Caranya, klik akun, kemudian klik pelatihan saya. Lalu, pilih e-sertifikat Anda,
kemudian klik sertifikat. Lalu Anda juga bisa mendownload melalui website light.mediatama.co.id. Caranya, klik akun, kemudian klik masuk, lalu masukkan email dan kata sandi Anda. Kemudian klik sertifikat, lalu pilih sertifikat Anda. Oke, nah kalau untuk yang tutorial absensi teman-teman, kita akan informasikan untuk cara absensi yang terbaru. Caranya adalah menggunakan aplikasi Mika Super App K3. Jadi kalau yang kemarin kita masih menggunakan Google Form ya teman-teman. Jadi untuk hari ini, per hari ini, kita akan menggunakan aplikasi Mika Super App K3. Tutorialnya adalah seperti ini. Silahkan teman-teman buka aplikasi Mika Pro-nya. Kemudian nanti sebentar. Nah, kemudian klik akun, klik menu akun yang ada di pojok kanan bawah. Lalu nanti ada menu absen. Nah, klik menu absen. Lalu nanti Bapak Ibu semuanya bisa klik pelatihan sedang berlangsung. Nah, untuk pelatihan sedang berlangsung ini akan muncul ketika Bapak Ibu semuanya sudah mengklaim e-sertifikat yang ada di menu sertifikasi soft skill. Caranya sudah kami berikan di kolom chat. Silahkan diikuti tutorial caranya. Silahkan nanti teman-teman setelah mengklaim e-sertifikat, otomatis di menu absen akan muncul seperti ini. Klik pelatihan sedang berlangsung, kemudian nanti muncul seperti ini. Klik hari pertama. Nah, akan muncul seperti ini. Bapak Ibu semuanya bisa klik yang timestamp sore ya. Yang pertama, klik timestamp sore. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu semuanya akan foto diri sendiri. Lalu ketika itu langsung kirim saja, tinggal di-upload. Dan yang kedua akan muncul lagi halaman yang ini, tinggal klik tanda tangan sore. Nah, nanti teman-teman silahkan tanda tangan saja di kolom yang nanti telah disediakan ketika klik tanda tangan. Dua ini ya teman-teman, klik timestamp sore dan juga tanda tangan sore. Setelah ini dilakukan, nanti otomatis absensi Bapak Ibu semuanya telah masuk dan tinggal menunggu sertifikatnya keluar. Jadi tidak lagi menggunakan link Google Form yang nanti diberikan linknya di kolom chat ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, lanjutkan lagi untuk informasi yang Bapak Ibu semua akan kami berikan. Oke. Ya. Oke, pastikan teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cideni ya, karena di sini ada beberapa informasi dan juga beberapa video-video terkait kolega dan juga pertanyaan seputar K3 akan dijawab semua oleh Pak Denny. Dan untuk informasi selanjutnya adalah mengenai perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silahkan Pak Denny. Oke, luar biasa ya kita belajar sejarah K3. Wah, mantap sekali hari ini. Nah, Bapak Ibu semua yang sudah punya SKP ahli K3 umum, pastikan SKP tersebut tidak expired lebih dari 1 tahun karena harus refreshment ya. Refreshment itu harus ujian lagi, presentasi makalah lagi, mending langsung perpanjang aja. Atau yang baru resign dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, itu harus diperpanjang SKP-nya, harus diganti nama PT-nya ya. Ini kita ada promo ya, 1,499 juta saja. Bapak Ibu semua bisa memperpanjang untuk SKP-nya. Tapi kalau untuk lisensinya saja, seperti untuk ahli K3 konstruksi, SPV peranca, teknisi listrik, alat berat, SIU alat berat, nah ini juga ada untuk perpanjang hanya 999.000 saja. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu semua ingin untuk sertifikasi SMK 3, untuk kontraktor kita ada paketnya nih Bapak Ibu semua ya, hanya 19,5 juta saja, tapi kalau pabrik itu hanya 24,5 juta saja. Pastikan perusahaan Bapak Ibu semua sudah tersertifikasi SMK 3 karena menjadi persyaratan untuk kebutuhan tender ataupun kebutuhan CSMS di sebuah perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi. Kalau perusahaan Bapak Ibu semua ingin langsung satu paket dengan 9.001, 14.001, dan 45.001, nah kita juga ada paketnya nih, tapi ini hanya untuk paket kontraktor konstruksi ya. Nah ini Bapak Ibu semua bisa
melakukan pembayaran hanya 45 juta saja, langsung dapat 4 sertifikat sekaligus untuk sebuah perusahaan. Nah, kalau kita pengen bekerja di bidang K3, nah, tidak cukup hanya ijazah saja. Walaupun Bapak Ibu semua peminatan K3 atau sarjana kesehatan masyarakat ya, wajib ada sertifikat pendamping ijazah ya. Ini adalah sertifikat ahli K3 umum, Bapak Ibu semua bisa ikut yang 17 November atau yang bulan Desember. Ini kita juga ada paket free ahli K3 muda BNSP. Jadi satu kali pelatihan langsung dapat 2 sertifikat ahli K3 umum Kemenaker dan ahli K3 muda BNSP. Nah, kalau Bapak Ibu semua pendidikannya SMA, SMK, kan nggak bisa itu ikut yang ahli K3 umum. Nah, ikutnya aja yang ahli K3 muda BNSP ya. Ini pelatihan via Zoom-nya 3 hari. 1 hari itu pra-asesmen dan praktek, dan 1 hari uji kompetensi. Namun misalkan Bapak Ibu semua belum ada biaya, nah kita ada paket cicilan ya 0%, langsung ke Media Tama dengan melakukan pendaftaran yaitu 500.000 dan dicicil 10 kali 300.000 karena biayanya adalah 3,5 juta, jadi dicicilnya 10 kali. Sangat membantu sekali buat Bapak Ibu semua yang masih kekurangan dana ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa dapat sertifikasi BNSP ya, ahli K3 muda untuk melamar kerja. Kalau Bapak Ibu semua sudah punya ahli K3 umum, dilanjutkan lagi untuk auditor SMK3. Nah, ini kalau Bapak Ibu semua syaratnya adalah harus sudah ahli K3 umum. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa ikut yang bulan ini ya, nanti tanggal 28 November bersama saya ya. Oke, nah kalau kita kerja di bidang kelistrikan, kontraktor listrik ya. Nah, ini biasanya PLN atau anak perusahaannya seperti Indonesia Power, PJB, Kogindo Daya Bersama itu biasanya minta ada certified untuk para tenaga-tenaga petugas-petugas listriknya, adalah teknisi K3 listrik untuk pendidikan SMA. Namun kalau pendidikannya adalah D3, Bapak Ibu semua bisa ikut yang ahli K3 listrik. Nah, kalau ahli K3 listrik ini full tatap muka, nanti datang ke Media Tama itu selama 18 hari, tapi pendidikannya minimal D3 berijazah ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua bekerja di konstruksi, nah ini juga sangat mendukung sekali Bapak Ibu semua ya, apalagi vendor-vendor juga, Bapak Ibu semua bisa ikut yang ahli muda K3 konstruksi. Dan ini full online ya, full online, nanti termasuk juga observasinya juga online. Nah, kalau kita mengawasi dan merencanakan, menghitung kekuatan dari perancah, Bapak Ibu semua harus punya certified namanya supervisor perancah. Tapi kalau Bapak Ibu semua memasang dan membongkar perancahnya saja tanpa menghitung, Bapak Ibu semua cukup ikut teknisi K3 perancah, dan ini ada prakteknya ya. Nah, kalau kita tergabung di dalam tim tanggap darurat, minimal ya Bapak Ibu semua tahu cara memadamkan api menggunakan APAR dan fire blanket. Bapak Ibu semua harus punya certified namanya petugas peran kebakaran kelas D. Ini 2 hari Zoom, 1 hari nanti praktek. Atau juga Bapak Ibu semua gabung dalam first aider ya, petugas P3K. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu semua ya, semua pendidikan SMA diperbolehkan ini. Bisa ikut nanti di 21 November nih. Nah, kalau Bapak Ibu semua bekerja di ketinggian, tapi bekerja di ketinggiannya masih di atas perancah ya, masih di atas perancah atau scaffolding, Bapak Ibu semua harus punya TKBT kelas 2 nama certified-nya. Tapi kalau kita sudah bekerja bergelantungan menggunakan akses tali seperti pengerjaan tower-tower ya, listrik, tower BTS dan tower-tower yang lain, Bapak Ibu semua harus punya TKPK kelas 1 minimal, punya certified ini ya, berlisensi juga nantinya. Nah, ini yang sering paling banyak dipalsukan nih Bapak Ibu semua ya. CEO forklift. Nah, jadi Bapak Ibu semua kalau mau dapat CEO asli, Bapak Ibu semua bisa ikut di Media Tama tanggal 12 sampai 15 Desember. Yang dari luar kota nggak perlu khawatir, nanti ujiannya dan prakteknya di pabriknya atau pabriknya atau tempat kerjanya masing-masing. Jadi via online juga ya. Jadi walaupun praktek tetap nanti via Zoom, nanti akan di-shoot gitu ya menggunakan HP. Dan kita ada bonus juga kartu free, kartu flash BCA buat semua alumni dari Media Tama. Next. Oh, Arif. Halo Pak Arif. Hilang dari ini saya, layar. PowerPoint-nya. Sebentar Pak Denny. Oke.
Tutorial pemesanan e-certificate, Bapak Ibu semua, install dulu aplikasi Mika Super App K3, lalu scroll ke bawah, ada pilihan sertifikasi soft skill ya. Pilih di sana, lalu lakukan pemesanan. Ada kode referral sama voucher, itu dikosongin aja sampai tertulis kata gratis di Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu semua menerima WA ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu semua boleh melakukan absen ya, masuk ke profil absen untuk di pelatihan hari ini ya. Nah, di situ ada 2 absen, satu adalah foto timestamp, yang kedua adalah tanda tangan digital. Nah, sekarang kita menggunakan teknologi, jadi tidak ada lagi absen-absen menggunakan Google Form. Bapak Ibu semua pastikan sudah menginstal aplikasi Mika Super App K3. Dalam kurun waktu insya Allah 1 kali 24 jam, Bapak Ibu semua akan menerima e-certificate dari Mediatama, langsung digital ya. Pak Arif, bisa? Belum Pak, lagi loading. Oke, kalau belum bisa, oke, saya coba tayangin dari YouTube ya. Coba YouTube-nya. Oke, Oke, Bapak Ibu semua sambil menunggu Pak Arif untuk info terkait dengan Mika, Bapak Ibu semua nanti silakan untuk menginstal aplikasi Mika Super App K3. Apa itu? Ini dia aplikasi Mika Super App K3. Belum masuk ya. Gimana Pak Arif? Bisa? Kalau nggak bisa, kita lanjut ke yang jawab. Kita dulu lihat ini. Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut ke. Ini sudah bisa Pak. Yuk. Sudah bisa. Oke, silakan Pak Arif dilanjutin. Oke. Masih loading. Masih loading. Tunggu dulu. Sambil menunggu Pak Arif, pastikan Bapak Ibu semua sudah install aplikasi Mika Super App K3 untuk klaim e-certificate ya, lakukan pemesanan di sana, pilih sertifikasi soft skill. Oke, ini dia. Saya lanjutin lagi Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua kalau training di Mediatama akan mendapatkan ATK sebanyak ini dan kita akan kirim ya sebelum pelatihan dimulai, seperti ada buku agenda, ada lencana, kartu flash, kemeja, block notes, pulpen, buku agenda dan lain sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu semua tertarik dengan jaket yang kita gunakan, Bapak Ibu semua bisa masuk ke Tokopedia ya, ada Mediatama online shop di sana, Bapak Ibu semua bisa order di sana. Atau Bapak Ibu semua mau cicilan 0% ya dengan menggunakan kartu kredit apapun itu, Bapak Ibu semua bisa masuk ke Tokopedia Mediatama online shop. Oke, silakan Pak Arif dilanjutin. Oke, teman-teman, kalau misalkan kita ingin belajar secara mandiri mengenai K3, nah untuk Mediatama saat ini telah menghadirkan Milia, Mediatama Learning Academy. Jadi teman-teman bisa belajar e-course ya secara mandiri dan silakan bisa kunjungi di milia.app. Nah, teman-teman silakan untuk kunjungi dan nanti ketika teman-teman download atau nonton e-course-nya nanti otomatis sertifikat juga akan terbit. Nah, buat teman-teman semuanya yang sedang mencari kerja di website mediatama.co.id ada menu karir. Jadi di sini silakan diklik saja menu karir, nanti akan ada ratusan atau bahkan ribuan sini ya untuk loker, lowongan kerja untuk teman-teman semuanya sesuai dengan gaji yang diinginkan dan juga berdasarkan kota yang Bapak Ibu semua inginkan yang ada di lokasi mana aja. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk membuat CV online. Silahkan klik buat CV online, kemudian silahkan pilih juga template-nya, nanti silahkan bisa diisi juga untuk kolom-kolomnya, dan klik selanjutnya, dan terakhir kalau misalkan teman-teman ada sertifikat ataupun ada dokumen pendukung, silahkan bisa di-upload saja, klik tambah,
lalu nanti klik selanjutnya, otomatis nanti CV Anda bisa langsung di-download ya. Tinggal nunggu waktu aja, render sekitar 1 sampai 8 menit. Ataupun nanti kalau misalkan kita mau melihat historinya juga ada, klik menu akun, kemudian klik history CV. Nah, karena akan ada muncul di sini nih ya untuk history CV kita. Menarik lagi nih teman-teman, bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta per bulan. Caranya gampang, setiap aplikasi Mika Pro atau Mika Super FK3 itu teman-teman mempunyai yang namanya menu referral yang ada di menu akun, kemudian ada menu referral. Nah, di sini caranya silakan untuk disalin aja kode referralnya ke dalam pelatihan atau sertifikasi yang diinginkan. Misalkan ada teman kita ingin mengikuti ahli K3 umum. Nah, silakan pilih aja pelatihannya, kemudian nanti silakan isi untuk kode referralnya yang punya kita ya. Nanti setelah itu tinggal klik selanjutnya, otomatis nanti akan muncul nih di rangkuman rincian harga referral dari siapa? Dari punya kita misalkan. Nah, nanti teman-teman yang mereferensikan mendapatkan fee sales sebesar 5%, dan buat teman kita yang memasukkan kode referral itu mendapatkan potongan sebesar Rp100.000. Nah, silakan nanti temannya suruh bisa transfer saja ke rekening yang memang tertera di aplikasi Mika Super FK3. Nah, kemudian buat teman-teman semuanya, gimana cara untuk menariknya? Bisa nggak ditarik? Bisa banget. Caranya gampang, masih di menu referral. Yang pertama, teman-teman silakan klik ubah rekening atau tambah rekening terlebih dahulu. Lalu nanti setelah menambah rekening baru bisa tarik saldo. Klik tarik saldo, langsung akan muncul seperti ini. Akan tetapi untuk saldo minimal bisa ditarik ketika saldo sudah mencapai 1,3 juta. Kalau misalkan belum, silakan dikumpulkan terlebih dahulu untuk bisa mencapai 1,3 juta. Nah, untuk share-nya juga gampang, silakan klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas ya di setiap pelatihan. Nanti teman-teman bisa bagikan pelatihan ke sosial media ataupun juga WhatsApp atau bahkan Telegram. Kalau misalkan ingin menghubungi tim kami untuk PIC pelatihan ini bisa melalui WhatsApp ataupun untuk hubungi di call langsung ya. Atau misalkan juga mau download proposalnya juga bisa klik unduh proposal. Nah, buat teman-teman semuanya, jika ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi Kemnaker, kemudian BNSP atau bahkan in-house training, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di layar, dan juga pastikan teman-teman sudah memfollow Instagram kami di @mediatama dan juga Facebook Tama Mediatama Sertifikasi. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kak Cik Denny dan juga follow TikTok-nya akun Kak Cik Denny. Oke, ini sudah makin banyak yang bertanya, Pak Denny dan juga Pak Fatahkan untuk bisa dijawab satu. Kita lanjut pertanyaan dari Pak Eko. Saya cek dulu Pak Eko masih ada nggak di sini ya? Oke, masih ada. Pak Eko bertanya mengenai K3 untuk pabrik atau perusahaan yang berskala kecil. Apakah itu diwajibkan nih Pak? Silakan Pak. Oke, ini langsung ke saya Pak Den. Ya, langsung. Oke, baik. K3 untuk perusahaan dan pabrik yang dia skalanya kecil begitu ya Pak Den ya? Ya, betul. Jadi gini Pak, sebetulnya proses produksinya kita sama antara perusahaan kecil dan perusahaan besar, atau UMKM sekalipun, bahwa kita di sana ada 3 sumber daya yang kita gunakan ya. Ada sumber daya manusia, kemudian juga ada sumber daya material, dan juga ada sumber daya alat. Tentunya baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil harus kita maintain Pak. Tentunya kalau kita melihat dari sumber daya manusia, itu kita wajib untuk melakukan pendidikan serta pelatihan, minimal pengenalan masalah resiko pekerjaan. Ya, karena setiap kegiatan pasti ada resikonya. Kita sedang memasak di rumah pun resikonya ada, ya, entah risiko kebakaran, entah risiko terpeleset dan sebagainya. Nah, itu perlu kita kenalkan kepada pekerja kita, baik di sektor UMKM maupun di pabrik atau perusahaan yang sifatnya lebih kecil. Kemudian selain manusia juga kita punya material. Nah, ini material juga menjadi salah satu penyumbang adanya paparan yang berdampak kepada para pekerja. Tentunya material ini harus kita bisa identifikasi dulu apakah material ini akan mempunyai dampak kepada pekerja, baik secara dia dampak kimia, kemudian fisika dan biologi, ini harus kita deteksi dulu Pak, sebelum kita sampaikan kepada pekerja. Dan tentunya pada saat kita melakukan identifikasi, kita harus memberikan penilaian apakah material-material ini atau bahan-bahan ini bisa digunakan langsung, apakah dia perlu juga semacam proteksi yang lain, gitu Pak. Juga terkait masalah sumber daya peralatan.
kegiatan masih. produksi. Halo? Ya, Halo, Pak? ya. Oke. Jangan sampai ketika kita sedang melakukan proses produksi, itu terdampak dari peralatan yang tidak kita lakukan maintenance, Pak. Paling tidak kalau kita menggunakan peralatan yang menggunakan power listrik, kita harus memeriksa entah sumber koneksinya, kemudian isolasinya, kemudian muatannya atau dayanya, apakah kita sudah melakukan sifatnya yang bisa melindungi pekerja kita. Tentunya setiap kegiatan, Pak, kita melibatkan manusia, material, dan alat yang harus kita maintenance. Itu aja saja. Itu saja, Pak, mungkin dari saya. Oke, jadi K3 itu bukan melihat dari skala apakah perusahaan atau pabrik itu kecil atau besar, tapi kalau di sana ada manusia, ada alat, ada proses yang dapat akibat kecelakaan, wajib ada penerapan K3, gitu ya, Pak Eko, dan ini juga Pak Lutfi ya. Lanjut lagi pertanyaan ya, Pak Adi Kurniawan. Nah, tadi mungkin Pak Freddy mengenalkan ada aplikasi untuk di bidang K3. Mungkin diinfokan nih Pak, aplikasi yang bisa langsung diinstal, karena nanti Mediatama juga Mika itu nanti akan ditanamkan juga aplikasi-aplikasi terkait dengan bagaimana membuat JSA, work permit, inspeksi, dan lain-lain akan saya tanam juga di sana. Tapi untuk sekarang mungkin ada rekomendasi aplikasi yang bersifat free yang di luar dari membuatnya dari si perusahaan itu untuk internal, ada nggak Pak yang bersifat free untuk bisa dipakai untuk semua perusahaan pabrik? Pak Freddy. Oke. Freddy lagi nge-freeze. Oke, Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk hari ini, per hari ini absen yang Bapak Ibu semua harus lakukan. Oh, ada lagi. Mohon maaf lagi sekali lagi, Pak Denny. Ini Jakarta Selatan sedang cuacanya kurang baik ini, Pak. Ya, sama Pak. Ada nggak aplikasi yang bersifat umum, aplikasi K3 yang bersifat umum yang bisa dipakai untuk teman-teman install di HP-nya, sehingga bisa dipakai untuk kegiatan K3 di perusahaan? Karena Mika Super App K3 pun nanti mengarahnya ke sana, nanti ada tombol untuk buat hirak, JSA, work permit, dan lain sebagainya, nanti mengarah ke sana. Tapi untuk sekarang ada nggak Pak di Play Store ataupun App Store? Jadi Pak, betul, ini sangat menarik sekali pertanyaannya Pak. Jadi terkait dengan aplikasi yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan atau kegiatan yang sifatnya lebih kepada implementasi K3, untuk yang dia free aplikasi masih belum ada Pak. Artinya memang kita perlu ada bekerjasama dengan developer atau dengan pengembang startup, karena di sana juga ada minimal usernya Pak, atau minimal kliknya. Ketika itu akan, katakanlah dia minimal sudah sampai 100 atau 50 user minimal, itu baru kita bisa develop startup tersebut Pak. Jadi kalau secara masih free belum ada saya rasa Pak. Oke. Jadi nanti Pak Adi ditunggu aja 2023 ya, insya Allah Mediatama akan mendevelop ya di dalam aplikasi Mika itu. Saya udah punya pikiran ya, ada nanti insya Allah ada pelaporan online untuk P2K3. Saya udah menghubungin juga di Snaker DKI. Jadi nanti juga kita akan tanam pembuatan hirak, JSA, work permit, minimal itu dulu deh, 4 itu dulu ya. Nanti ya Bapak Ibu semua ya, ditunggu aja nanti di Mika. Saya support Pak Denny. Oke, mantap sekali. Oke, Pak Riptiawan. Nah, saya cek dulu nih, Bapak Ibu semua. Kalau bertanya langsung menghilang, saya nggak bahas ya. Oke, Pak Riptiawan masih ada. Pak Riptiawan bertanya mengenai penyusunan risiko dan peluang K3. Nah, ini di ISO 45001 nih untuk sebuah proyek. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan JSA-nya nih, Pak? Silakan, Pak. Oke, baik. Dalam pembuatan JSA tentunya kita harus punya, pertama, kalau emang sama sekali belum ada, Pak, kita bisa melakukan yang namanya gap analysis dulu. Artinya kita bisa melihat berdasarkan pengalaman empiris dalam sebuah perusahaan, apakah pernah ada record mengenai jumlah angka kecelakaan, kemudian seberapa besar severity-nya atau keparahannya. Nah, berangkat dari sana, kita bisa melakukan identifikasi yang tentunya akan berkaitan dengan pembuatan JSA. Ketika kita sedang melakukan pembuatan JSA, tentunya kita juga perlu mereview juga mengenai apakah regulasi yang kita gunakan regulasi yang lama atau sudah terupdate, Pak. Karena K3 sebetulnya textbook ya, betul ya, Pak Adi setuju ya, kalau K3 itu textbook ya. Jadi semuanya sudah ada aturan, semua sudah ada regulasi dan prosedurnya, kemudian bagaimana cara kita bisa melakukan pembuatan JSA yang baik, ya tentunya kita bisa melihat lebih kepada internal perusahaan kita sendiri. Dan ketika kita sedang melakukan JSA, tentunya
ada beberapa hal yang nanti akan menjadi outcome-nya ketika contohnya kita sedang melakukan pekerjaan pembuatan atau pekerjaan penggalian atau pekerjaan yang sifatnya lebih pada proses produksi. Nah, JSI yang kita lakukan itu tentunya nanti akan menjadi sebuah pertimbangan terkait dengan masalah izin kerja, karena ketika kita sedang menyampaikan sebuah kegiatan, kemudian kita juga memberikan izin kerja, itu nanti akan didampingi oleh juga atau dilampirkan dengan JSA dan metode pekerjaan. Tentunya pembuatan JSA menjadi hal yang sangat krusial karena itu sebagai awal kegiatan yang bisa dibaca oleh pekerja, oleh pengawas pekerjaan, karena ini kondisi aktual bahwa setiap pengawas belum tentu paham mengenai masalah resiko bahaya pekerjanya sendiri. Artinya ketika saat pembuatan JSA lebih baik memang kita dampingi. Sebagai seorang K3 wajib memberikan mentoring ataupun supervisi ketika sedang melakukan tahap proses perencanaan. Demikian Pak Dini. Oke, jadi itu ya. Jadi ketika kita menjadi IC officer, kita harus memahami job safety analysis mengenai pengenalan risiko yang ada di sebuah tempat kerja kita ya. Oke, lanjut lagi dari Pak BC. Pak BC Mulyana nih, Pak BC ini misalkan nih, kalau misalkan K3 di level UMKM ya, itu tantangan terbesarnya adalah minimnya kesadaran dari pengusaha sendiri. Nah, ini supaya sadar si pengusaha yang levelnya UMKM itu untuk ber-K3 itu cara paling gampangnya itu gimana nih Pak, cara komunikasinya? Silakan. Ini Pak. menarik Pak Dedi. Ini tolong juga teman-teman yang masih bergerak di UMKM ataupun saudara-saudara kita yang sedang melakukan bisnis di UMKM, safety itu bisa jadi added value Pak. Bisa jadi nilai tambah bagaimana cara kita bisa branding produk kita. Contoh yang gampang mungkin UMKM-nya dia lebih kepada bidang penjualan makanan, ya. Nah, di sana kita bisa sampaikan di dalam sebuah mungkin kita bisa kalau UMKM kan sellingnya itu di aplikasi atau Tokopedia, entah Shopee dan sebagainya, dan di situ kita bisa juga tambahkan bahwa produk yang kita bikin atau produk yang kita buat ini itu sudah aware mengenai masalah K3. Contohnya pada saat proses produksi nih kita bisa menggunakan bahan-bahan yang katakanlah sudah kita lakukan pemeriksaan yang baik, kualitas bahan yang sudah kita pertimbangkan, kemudian juga mungkin dari packagingnya kita lebih banyak menggunakan bahan yang lebih kepada go green atau lebih menggunakan bahan kertas dan sebagainya, dan juga mungkin packagingnya kita kemas demikian rupa. Dan saya rasa sama lah, artinya sekarang itu PR kita bagaimana caranya safety itu menjadi gaya hidup, safety is a lifestyle. Ya, ketika Anda bergerak di UMKM juga bisa menjual. Jadi safety itu bisa kita jual, Pak. Jadi Bapak jangan takut tidak bisa menjual produk karena banyak hal yang bisa dijadikan peluang oleh kita, terutama juga masalah K3. Dan saya kasih clue, Pak. Ini pemerintah menyarankan karena ketika kita menghadapi resesi 2023 nanti, mudah-mudahan tidak terjadi ya, itu lebih banyak disarankan bahwa kita memanfaatkan memanfaatkan atau kita membeli kepada pihak UMKM dibanding kita membeli barang-barang yang sifatnya import dari luar. Artinya peluang untuk UMKM menjadi sesuatu yang akan maju pada saat nanti ke depannya bisa sangat terbuka, Pak. Saya selalu mendoakan kepada teman-teman yang sedang berjuang di sana, bagaimana caranya Anda bisa improve atau bisa struggling di tahun depan. Oke. Itu ya Bapak Ibu semua yang masih bekerja atau punya usaha UMKM, pastikan yang dijual hanya produknya saja, tapi safety-nya itu kita jual juga sebagai bahan kita brand ya, branding kita mulai dari kayak tadi, dari bahan-bahannya mungkin kita cantumkan dalam sebuah kemasannya, atau bahkan kita buatin video pada saat proses produksi. Nah itu sekarang lagi marak banget di TikTok itu, kalau mau jualan produk makanan dia shoot dulu tuh di bagian produksinya, tuh hygiene-nya itu kayak gimana. Itu bagian dari K3 juga untuk kita menyadarkan pengusaha kalau yang dijual itu bisa safety, bisa menjadi objek untuk kita jualan gitu ya. Nah ini untuk menyadarkan pengusaha kalau safety itu berpengaruh juga pada saat proses penjualan produk. Oke, lanjut lagi Pak Anggri Jackson Kasang. Nah ini mungkin agak nyimpang sedikit tapi nggak apa-apa. Mungkin pengalaman Pak Freddy nih ya. Apakah misalkan nih
ada seseorang yang ngelamar kerja ya di bidang K3. Dia punya sertifikat K3, tapi kadang lowongan kerja itu lebih mengutamakan yang berpengalaman. Nah, bagaimana orang mau berpengalaman sedangkan kalau di setiap lowongan kerja itu harus minta pengalaman kerja. Nah, ini mungkin banyak tuh dilema ya. Pak, ini lowongan kerja, saya udah punya sertifikat K3, tapi harus ada pengalaman kerja. Ya, gimana kami mau dapat pengalaman kerja kalau kami nggak diterima di tempat kerja? Nah, mungkin pengalaman buat Pak Freddy ini. Silakan Pak, di perusahaan Bapak dulu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Denny. Ini pertanyaan sangat menarik juga ya. Peluang itu bisa ada dua hal. Peluang itu bisa kita ambil atau peluang bisa diberikan. Nah, tentunya peluang ini pada teman-teman atau bapak-bapak ibu sekalian yang sekarang levelnya berada di posisi manajerial, katakanlah juga bisa memberikan sedikit ruang pada fresh graduate, kepada teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang dia masih minim experience. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik, tapi kita tidak bisa membuka pintu tersebut, gitu Pak. Artinya ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh teman-teman kita sekarang sifatnya ada di level manajerial dan di HRD. Ya, tentunya jujur aja nih Pak Dini, saya sekarang usia saya 48 tahun, Pak. Saya justru malah khawatir dengan teman-teman atau adik-adik kita sekarang baru lulus kuliah. Karena secara teknologi mereka mengetahui, paham. Secara media sosial mereka lebih dibanding saya gaptek nih. Artinya juga mungkin nanti pada saat kondisi bonus demografi betul-betul terjadi, artinya kita bisalah kasih peluang kepada adik-adik kita supaya dia bisa lebih dapat mendapatkan pekerjaan. Begitu Pak Dini. Oke, jadi Pak Agri coba aja terus ya. Nah, tapi tipsnya juga untuk fresh graduate jangan dulu mematok harga ya. Kadang kasih gaji 8 juta dibilang nggak level saya gaji 8 juta. Saya kan UI. Ah, itu lebih sulit lagi nyari kerjanya ya. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman yang fresh graduate, kalau ada lowongan kerja dan itu ada kesempatan untuk kerja, ambil dulu aja saran saya ya. Anggap aja kita tuh kayak dokter ya. Dokter tuh kan ada internship 2 tahun. Anggap aja itu internship kita, tapi kita digaji ya. Jadi jangan dulu pilih-pilih. Nah, itu juga bagian dari tipsnya. Untuk ngelamar kerja di bidang K3. Nah, pastikan Bapak Ibu semua harus punya sertifikat tambahan juga ya. Sertifikat untuk ijazah. Nggak bisa hanya ada ijazah doang. Misalkan, wah saya ijazah SKM nih, Sarjana Kesehatan Masyarakat nih, peminatan K3. Nggak pakai itu yang namanya ahli K3 umum. Nah, itu susah juga karena banyak sekali lowongan kerja di Jobstreet, jobs di LinkedIn, punya Media Tama juga yang karir K3 itu banyak banget perusahaan mintanya ada nggak sertifikat K3, ada nggak sertifikat ahli K3 umum. Biasanya ditanya seperti itu yang pertama kali administrasi ya. Oke, berikutnya dari Pak Taufan. Nah, kalau kita mau terjun di bidang K3, tugas penting dan pokok dari petugas K3 atau ahli K3 itu kalau baru pertama kali kerja itu seperti apa sih Pak? Nah, silakan. Oke. Ya, saya sedikit share pengalaman pertama saya ketika saya menjadi seorang K3 yang notabene itu bukan bidang saya, Pak. Ya, jadi saya memang pada saat itu mendapatkan sertifikat K3 sekitar tahun 2005. 2005 atau 2006 ya. Jadi ketika itu perusahaan di mana tempat saya bekerja itu sedang mengikuti tender, Pak. Tender sebuah proyek APBN kalau tidak salah, dan dia mempersyaratkan ada seorang ahli K3 di sana. Nah, saya disekolahkan oleh perusahaan saya, kemudian saya belajar masalah K3. Saya nggak tahu kuehnya itu apa sih K3 pada saat itu, Pak Deddy. Jadi betul-betul sama sekali saya gelap. Ya. Namun ketika lambat laun saya dapat pelatihan, waktu itu saya masih ahli muda K3 konstruksi kalau tidak salah. 2 tahun saya nggak gunakan tuh sertifikat saya. Tapi terus kemudian saya tergerak ketika saya terjun langsung di lapangan bahwa memang yang utama dalam sebuah kegiatan pekerjaan adalah bagaimana cara kita bisa menyelamatkan aset perusahaan. Karena pekerja itu adalah aset kita. Ya, ketika kita hanya bekerja tidak didampingi oleh seorang pekerja, itu kita tidak bisa menjadi apa-apa. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja pada saat awal kita menjadi seorang K3, tentunya dengan bekal ilmu yang teman-teman dapatkan, dengan banyaknya training atau kemudian kompetensi yang didapatkan, ilmunya akan semakin bertambah banyak, Pak. Jadi ketika Anda baru pertama kali kerja, tentunya bekal itu harus dibawa, kemudian diterapkan,
dan tidak hanya semata-mata kita melakukan sifatnya apa ya. Kalau K3 kan biasanya kalau di lapangan itu kita ada safety induction untuk box meeting dan lain sebagainya. Tapi tentu juga teman-teman harus bisa memperkaya diri kita sendiri tentunya ya. Ya seperti saat ini kita bisa mengikuti acara webinar di Media Tama, itu akan menjadi bekal yang sangat baik ketika teman-teman masuk ke dalam dunia kerja, terutama di bidang K3. Jadi percaya diri aja udah, pede aja karena ilmunya sudah banyak, tinggal penerapannya gitu. Mungkin gitu Pak Deddy. Oke, jadi intinya kayak jam terbang ya Bapak Ibu semua ya. Jadi sering-sering lakukan ikut webinar, ikut ngumpul diskusi K3 yang lama-lama akan memperkaya ilmu kita di bidang K3 gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, saya buka sesi untuk langsung bertanya kepada pembicara kita yang luar biasa hari ini ya mengenai sejarah K3. Silakan tekan tombol raise hand bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya langsung. Silakan tekan tombol raise hand yang ada di HP-nya masing-masing. Sebagai informasi, hari ini absennya tidak menggunakan Google Form lagi, jadi Bapak Ibu semua silakan install dulu aplikasi Mika Super App K3, pastikan Platinum, lakukan pemesanan soft skill, setelah itu masuk ke bagian profil, ada absen. Nah, lakukan absen di sana, foto timestamp, lalu tanda tangan digital di sana. Jadi kita sudah menggunakan teknologi absensi, tidak lagi menggunakan Zoho atau menggunakan timestamp atau menggunakan Google Classroom ataupun Google Doc ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya ya. Nih, kalau saya mau bertanya terkait dengan standar untuk menjadi seorang ahli K3 di sebuah perusahaan itu, apakah ada kualifikasi tertentu nih, misalkan nih contoh ke pabrik tempat Pak Freddy bekerja saat ini, ada nggak Pak seperti itu? Kalau ada lowongan Pak, boleh di-sharing Pak. Gini Pak, intinya memang seperti yang sudah sama-sama kita tahu bahwa memang K3 itu kan regulasinya ada. Syarat sebuah pekerjaan konstruksi minimal 100 orang, dia harus mempekerjakan 1 orang ahli K3 minimal. Kan gitu Pak. Artinya setiap orang yang sudah mempunyai sertifikat K3, itu kalau seandainya mengajukan aplikasi pekerjaan, itu harusnya bisa Pak. Dan memang biasanya bisa. Jadi memang kita sebagai ahli K3 ya, paling modalnya itu adalah sertifikat ahli K3 dulu pertama. Gitu. Oke. Dan yang satu lagi Pak, pesan saya ke teman-teman, kita ini kadang jadi seorang K3 itu terlena Pak. Kita terlena ada di dalam zona yang aman. Ya, jadi kita kerja itu aja, tapi kita tidak memperkaya diri sendiri. Itu lama-lama kita akan tersinggung, percaya deh. Artinya kita juga sebagai seorang ahli K3 harus menampung informasi yang luas. Nggak cuma dari kita, tapi dari luar juga kita bisa luangkan waktu lah untuk belajar. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Bahkan ada perusahaan yang memberikan magang ya, misalkan ada teman-teman ada perusahaan memberikan magang dan itu tanpa digaji Bapak Ibu semua, ambil aja ya supaya kita dapat ilmu-ilmu K3 di sebuah perusahaan itu. Siapa tahu kalau magang kita baik, bagus dan memang berkualitas, bisa jadi kita direkrut untuk di sebuah perusahaan tersebut. Itu tipsnya ya. Oke, Pak Eduardo bertanya. Saya awalnya ditugaskan untuk men-setup SMK3 di perusahaan dan long term-nya penerapan SMK3 maupun ISO 45001. Namun setelah 9 bulan berkomitmen, setelah 9 bulan komitmen perusahaan itu kurang dan kondisi di fase stuck ya. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya agar SMK3 itu bisa berjalan di sebuah perusahaan, karena bau-baunya kayaknya perusahaan tidak support terkait dengan pengadaan dan lain-lain ya. Iya. Silakan Pak Freddy. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Edward ya, Bapak tidak sendirian Pak. Saya juga banyak diceritakan keluh kesah mengenai perusahaan yang awalnya dia semangat untuk mendapatkan sertifikasi, tapi setelah dia dapatkan sertifikasi, mereka ikut tender dan sebagainya menang, kemudian implementasi K3-nya menjadi turun. Tunggu dulu, ini SMK3 berlaku hanya berapa tahun Pak Deddy? Hanya berlaku 3 tahun ya. 3 tahun itu dia harus kita lakukan lagi tuh sertifikasi itu. Nah, itu tolong diingatkan sama perusahaan. Apakah dengan kondisi yang sekarang leha-leha begini, manajemen akan sadar nggak ketika nanti Anda menerapkan lagi perpanjangan atau renewal, baik 40.000 atau SMK3, itu akan ada lagi audit yang nanti implementasinya akan dilihat, audit hasil implementasinya. Nah, tapi juga jangan berharap kita pernah mendoakan yang buruk bagi perusahaan kita supaya mereka bisa lagi improve ya masalah perjalanan K3-nya. Tapi paling tidak hal yang demikian ini menjadi toksik buat kita Pak Denny. Artinya
manajemen itu hanya sifatnya kami tidak komitmen seperti saat awal mereka melakukan sertifikasi, tapi yang mudah-mudahan tepatnya Pak Edward lambat laun juga bisa lebih meningkatkan lagi ya. Tentunya Pak Edward harus lebih sedikit bekerja keras bagaimana cara mengencourage atau mempengaruhi teman-teman terdekat Bapak untuk bisa menyampaikan kepada manajemen. Kalau lebih begitu, Pak. Oke, jadi bola panasnya kita lemparin lagi ke manajemen dan perusahaan ya, jangan sampai gara-gara kita gara-gara manajemen nggak komit, kita ikut-ikutan nggak komit, pada akhirnya ujung-ujungnya nanti kita kena pecat gitu ya. Lebih baik resign dulu aja gitu ya, mengundurkan diri kan. Perusahaannya sudah tidak komitmen lagi di bidang K3, tapi ingat cari dulu penggantinya sebelum menggantikan perusahaan itu. Oke, sudah pukul 3 dan tidak ada pertanyaan lagi, silakan Pak Arif diambil alih. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny dan juga Pak Freddy. Nah, luar biasa nih. Sebelum kita tutup untuk sesi kita sore hari ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Freddy Birowo. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita percaya bahwa pepatah bilang bahwa kita itu hadir karena ada satu alasan. Ya, kenapa kita sore ini ada di sini? Saya ketemu Pak Denny, ketemu Pak Arif, ketemu teman-teman lain. Pasti ada semua ada alasan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan apa yang sudah menjadi kejadian hari ini ke depannya bisa memberikan benefit yang baik buat Bapak dan Ibu. Tentunya teman-teman yang masih saat ini berjuang mendapatkan pekerjaan, jangan putus asa. Setiap saat pasti Tuhan akan selalu bersama di samping kita. Kemudian yang sedang saat ini masih bekerja, tingkatkan lagi etos kerjanya, karena mudah-mudahan sih tidak seperti yang disampaikan oleh pemerintah bahwa 2023 kita mengalami namanya resesi global. Kita tetap tunjukkan semangat kita, kinerja kita, mudah-mudahan kita masih bisa selamat melewati tahun depan. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Freddy, terima kasih juga teman-teman semuanya. Luar biasa untuk materi hari ini. Tapi jangan dulu kemana-mana, Pak Freddy dan juga teman-teman semuanya. Kita akan bagikan ya siapakah yang akan mendapatkan satu buah door prize Undang-Undang Regulasi K3 yang dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Jadi nanti buat teman-teman semuanya yang sekiranya namanya muncul ya untuk di layar, nanti silakan klik raise hand, kemudian nanti akan kami hubungi ya paling cepat di minggu ataupun paling nanti di hari kerja gitu ya. Oke, sudah muncul. Baik. Nah, buat absensi teman-teman jangan khawatir ya. Nanti setelah ini bisa chat aja ke nomor saya yang setelah di-share di kolom chat ya. Atau gabung ke Telegram aja. Oke, ya, atau gabung aja ke Telegram. Di-share chat Telegram ada? Arif, share Telegramnya ada? Ada grup Telegram, di-share aja biar teman-teman nanti bisa lihat tutorial. Ya, teman-teman nanti bisa share ke Telegram. Ya, Bapak Ibu semua gabung dulu ke Telegram webinar kita. Nanti Bapak Ibu semua akan melihat cara absen online. Jadi kita teknologi hari ini adalah absennya langsung menggunakan aplikasi Mika Super FK3. Nah, di kolom chat sudah ada grup Telegram webinar. Silakan Bapak Ibu semua join di sana ya. Nanti akan di-share bagaimana cara absen hari ini ya, kita menggunakan teknologi aplikasi Mika Super FK3. Oke, mari kita putarkan siapakah yang akan mendapatkan satu buah door prize buku regulasi undang-undang K3 persembahan dari Mediatama Academy. Dr. Evo Prapiatna, apakah ada? Nggak ada. Ini sepertinya akan banyak nih, Pak. Karena ekspornya dari Zoom. Oke, kita putar lagi. Selamat kepada, semoga ada Santo. Oh, ada. Oke. Ada. Selamat kepada Bapak Santo telah mendapatkan satu buah door prize buku Undang-Undang Regulasi K3 persembahan dari Mediatama Academy, dan tentunya untuk biaya ongkir ditanggung pemenang. Jadi nanti Pak Santo akan dihubungi oleh kami di hari kerja. Ya, silakan nanti bisa komunikasi dengan tim kami. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah
berkenan untuk hadir di acara webinar Kolega Media Tama setiap Sabtu jam 13.00 sampai jam 15.00. Jangan lupa untuk pekan depan kita hadir lagi dan tentunya dengan tema yang berbeda setiap Sabtunya, yaitu mengenai fungsi, jenis, dan manajemen APD di tempat kerja. Jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap Sabtu. Oke, akhir kata saya mengucapkan saya Arif Purwadana. Saya Denny. Dan untuk pembicara kita pada siang hari ini, Bapak Freddy Biro masih di mute, Pak. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Sorry nih, aduh saya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Pak Denny, Pak Arif, silakan Pak. Terima kasih teman-teman. Izin live ya.